Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Bapak Ibu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Sama-sama Pak ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا الله محمد رسول الله بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Ansar Dago yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, karya Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah, amal baik yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Apalagi bulan ini merupakan bulan istimewa, bulan agung, bulan mulia, bulan di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan mereka akan hari-hari Allah. Wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Di antara sekian hari Allah yang paling istimewa, paling agung adalah hari di mana dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab lahirnya beliau, syariat Islam kita kenal, Lailatul Qadar kita kenal, rukun Islam kita kenal, rukun iman kita kenal, dan seterusnya. Banyak kekasih-kekasih Allah sebab mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak ada seorang wali diangkat kekasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali wali tersebut merupakan orang yang mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di padang mahsyar
semua nabi, orang-orang soleh tidak berani mendahului memberikan syafaat kecuali dibuka terlebih dahulu oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada yaumul ba'ats, hari di mana semua orang dibangkitkan, saat itu digambarkan oleh Rasulullah semua manusia dalam keadaan tidak menggunakan pakaian sama sekali, ya telanjang lah kira-kira begitu. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha penasaran, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah pada saat itu orang-orang saling melihat satu sama lain? Kata Rasulullah, boro-boro saling melihat satu sama lain. Melihat gentingnya padang mahsyar saja sudah gak kepikiran yang begitu-begitu. Jadi yang mereka pikirkan bagaimana selamat di padang mahsyar itu. Genting orang yang banyak dosanya, matahari di atas ubun-ubunnya. Keringatnya kalau dia banyak dosa menenggelamkan tubuhnya. Jadi mereka saat itu berburu syafaat. Manusia dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat datang pertama kali kepada Abul Bashar, manusia pertama, bapaknya manusia. Siapa Pak? Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Wahai Abul Bashar, tolong kami, genting ini panas, ngeri. Kata Nabi Adam, jangan datang ke saya, jangan minta syafaat ke saya. Saya ini malu memberikan syafaat, saya pernah melanggar perintah Allah. Dulu di surga pernah makan buah wajib, kata orang buah khuldi itu. Jangan datang ke saya pernah melanggar perintah Tuhan. Datang aja ke cucu saya. Siapa Pak? Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Semua manusia berbondong-bondong dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Wahai Abul Bashar Ats-Tsani, Abul Bashar Ats-Tsani, tolong kami, beri syafaat kami, mintakan kepada Allah pertolongan. Jangan minta ke saya malu kepada Allah. Dulu pernah memohon kepada Allah agar diberikan azab umat saya. Jadi dulu umatnya Nabi Nuh itu banyak yang membangkang, kemudian beliau memohon agar diazab semua umatnya. Yang kemudian turun banjir bandang itu. Tersisa hanya beberapa orang saja, nggak sampai 100. Dan dari sisa orang ini kemudian menyebar manusia seluruh dunia. Jangan datang ke saya, datang aja kepada cucu saya Ibrahim. Mungkin lagi nongkrong. Wahai Abul Anbiya, wahai bapaknya para nabi, Khalilur Rahman, kekasih Ar-Rahman, tolong berikan syafaat kepada kami, mintakan kepada Allah. Jangan minta ke saya ini pernah bohong 3 kali. Kalau Bapak kan tiap hari bohongnya. Saya pernah bohong 3 kali, sebenarnya bukan bohong, namanya tauriyah. Apa Pak? Nggak tahu ini pernah saya sampaikan apa belum. Namanya tauriyah. Tauriyah itu dalam bab al-muhassinat al-badi'iyah, dalam ilmu balaghah tuh. Bohong pertama, anggap aja bohong lah biar mudah. Dulu beliau pernah diajak oleh orang-orang kafir untuk menyembah berhala. Ayo Ibrahim, kita sembah berhala kita. Enggak, lagi sakit padahal sehat. Bohong pertama tuh. Inni sakim, dalam Al-Quran direkam. Yang begitu bohong atau bukan? Yang kedua, dia punya paman namanya Azar. Meskipun dalam Quran menggunakan redaksi ab, bapak. Tapi Imam Ibnu Katsir mengatakan ab di situ bimaknal am, paman. Orang Arab biasa manggil paman dengan sebutan bapak. Nah, hobinya Azar ini, pekerjaannya bikin berhala, bikin Tuhan dari patung itu Pak, patekong lah mencekurang Sunda. Dihancurkan semua berhala-berhala itu, disisakan yang paling besar. Oleh siapa Pak? Oleh Nabiullah Ibrahim. Saat itu masih muda, sekitar usia 30 tahunan. Nah, bahasa Quran fatayyadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ini pasti kerjaannya Ibrahim, diontrok, didatengin. Kamu yang menghancurkan
berhala-berhala kami, Tuhan-Tuhan kami, bukan. Kamu yang menghancurkan, bukan. Kamu, bukan. Tanya saja sama yang paling besar. Itu bohong apa bukan? Ya bohong juga, cuma ya bukan bohong sebenarnya. Tanya saja sama yang paling besar. Qala kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Itu maksudnya beliau pengen ngasih tahu, bisa ngomong nggak Tuhan-Tuhan yang mereka anggap Tuhan itu, berhala-berhala yang mereka anggap Tuhan itu. Nah, itu bohong yang kedua. Yang ketiga, di Mesir itu ada raja hobinya dengan istri orang. Ya orang Jawa bilangnya jelalatan. Tahu jelalatan Pak Haji? Kayak orang Garut baca Quran kalau Ramadan deket banget begini pakai kacamata. Nah, itu. Tapi kalau melihat anu bahenol seetik 100 meter di buka kacamatannya kelihatan. Itu nama jelalatan. Ada yang begitu di sini Pak Haji? Hati-hati yang usianya 40 tahun ke atas kalau masih seneng yang begitu-begituan, lampu merah itu. Udah bau tanah mah, bau tanah. Bau tanah lamun cek urang Sunda bau tanah. Kami kayak bau tanah gitu ya. Itu udah seharusnya banyak tobat Pak dia. Duh, sampai mana tadi ya? Di Mesir ada raja jelalatan, Amalikoh namanya. Nah, Nabi Ibrahim kan di Palestina, kemudian ke Mesir. Jadi ada pejabat yang hobinya dengan istri orang itu. Kata Nabi Ibrahim, wahai istriku tercinta Sayyidah Sarah, kalau nanti engkau ditanya oleh raja jelalatan ini, kamu bilang ini bukan suamimu ya, aku pun akan bilang kamu bukan istriku. Ditanya betul sama si raja ini siapa? Nabi Ibrahim jawab, hadihi ukhti, ini saudari perempuan saya. Kalau beliau jawab hadihi zaujati, ini istri saya, diambil lah si raja jelalatan ini. Cemburu juga Nabi Ibrahim. Ya, orang paling cantik Sayyidah Sarah itu, Miss Universe lah kira-kira begitu. Siapa yang nggak kenal? Nggak mau istrinya diambil, tapi beliau bilang hadihi ukhti. Betul nggak bohong, maksudnya saudara dalam Islam. Jadi kita diperbolehkan dalam hal-hal tertentu Pak menggunakan tauhiyah. Kayak Bapak diajak maksiat gitu, enggak, lagi sakit, nggak apa-apa. Kalau maksiat Pak ya, nah, bohong seperti itu disebut dengan tauhiyah. Gara-gara itu Pak, Nabi Ibrahim ketika diminta manusia dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat, gak berani mendahului memberikan syafaat kecuali dibuka terlebih dahulu oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi Muhammad sedang sujud, sedang ruku, ada suara, ya Muhammad irfa ra'sa isfa tushaffa. Nah, kira-kira singkat hadisnya begitu panjang banget itu hadisnya. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, isfa tushaffa. Berikan syafaat kepada orang yang memang berhak mendapatkan syafaat tushaffa, maka dia akan diberikan syafaat. Saat itu beliau bangun kemudian menjadi al-fatih. Al-fatih orang yang membuka keran syafaat. Makanya ada sholawat al-fatihil lima ughliq wal khatimil lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Nggak ada yang hafal, bid'ah kayaknya sholawatannya. Beliau buka, kemudian beliau memberikan SK, kira-kira gitu. Silahkan para nabi memberikan syafaat kepada umatnya masing-masing. Hufadzul Quran silahkan memberikan syafaat kepada keluarga yang dicintainya, kiai kepada muridnya, ulama terhadap umatnya, orang-orang soleh memberikan kepada sesama temannya yang soleh, dan seterusnya. Dibuka terlebih dahulu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu jangankan di akhirat, Pak, di dunia saja pertolongannya dicari-cari. Intinya kita tidak bisa lepas daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal sehari sholawatnya 300 kali. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah
aktsaruhum alayya sholatan, orang paling mulia, paling istimewa, paling agung, paling dekat kelak kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Saya pernah nanya sama guru, sama kiai, dianggap banyak bersolawat kepada Nabi itu minimal berapa kali? Minimal berapa kali? Kata guru saya, minimal 300 kali setiap hari, biar tidak dianggap pelit oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajib berapa kali? Dalam sholat doang Ustaz, pelit banget, bakhil, medit, merepet jahe. Katanya pengen dapat syafaat. Minimal 300 kali, syukur-syukur 1000 kali. Kadang ada orang sholawat untuk mencari dunia, tidak salah, karena memang Nabi juga mengatakan itu. Tapi tidak semata-mata mengharapkan hajat dunia. Yang paling penting, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa selamat di akhirat itu, Pak. Kita butuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau petot lah kalau orang Sunda. Nggak jelas amal kita ini, nggak jelas ya. Sholat nggak khusyuk, habis sholat lantas jalan wa ilaikal ngaji, wiridan nggak jelas. Siapa lagi yang kita harapkan selain pertolongan atau syafaat? Pertolongan itu syafaat maksudnya. Syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berupaya menjalankan sunnah-sunnahnya, walaupun tidak semua, agar dianggap oleh beliau sebagai umatnya, sebagai keluarganya, disebut dengan ittiba. Meskipun mungkin ya, di antara kita tidak ada yang memiliki jalur keluarga kepada Rasulullah. Ada di sini Asegaf, ada Al-Atos, Pak Yunas apa? Al-Jufri, alkohol, Al-Buket. Mungkin dari jalur itu tidak ada, gak apa-apa. Bin Yahya, bin Hashim, apalagi. Kalau saya ada jalur Al-Atos ke Habib Empak, ke Sunan Gunung Jati juga ada, konon marganya Al-Somad Khon. Jadi begini-begini Habib ini saya, Pak. Sayyid saya di Maya. Makanya di Garut saya dipanggil Raden, Pak. Saya itu Raden begini, karena saya keturunan raja. Jangan bilang-bilang, Pak ya. Menjak orang Sunda mah tong agul ku payung putut, harus disyukuri. Gak apa-apa, kita masih bisa mendapatkan makom sebagai keluarganya Nabi, meskipun secara biologis bukan keluarganya Nabi, tapi kita bisa upaya dari sisi ideologis. Kalau kita dianggap keluarga oleh Nabi, keluarga apa ya? Ini anak saya minta jajan, saya kasih. Ini anak saya jatuh, saya tolong. Keluarga saya. Kira-kira begitu kalau kita dianggap keluarga oleh Nabi, di akhirat aman lah kira-kira. Keluarga saya, kata Nabi. Seperti siapa? Seperti Salman Al-Farisi. Orang mana beliau? Orang Persia, Pak. Nggak ada keterkaitan darah sama sekali dengan Nabi. Bukan orang Quraisy, tapi Nabi berkenan menganggap Salman sebagai keluarganya. Kata beliau, Salman minna ahlal bait. Itu kan ungkapan luar biasa. Salman Al-Farisi bagian daripada keluarga besar kami. Wah, luar biasa itu. Bahagianya luar biasa. Bilal juga dikatakan oleh Nabi begitu. Bilal orang mana, Pak? Orang Habasyah, orang Ethiopia. Dari kulitnya saja beda dengan Nabi. Nggak ada keterkaitan darah dengan Quraisy sama sekali. Tapi Nabi berkenan menganggap Bilal sebagai keluarga. Beliau mengatakan Bilal minna ahlal bait. Bilal bin Rabah bagian daripada keluarga kami. Kira-kira kita pengennya begitu. Jadi kita berupaya mencapai makom keluarga Nabi dari sisi ideologis. Ada anaknya Nabi yang durhaka, nggak dianggap keluarga oleh Allah, seperti anaknya Nabi Nuh. Siapa, Pak? Kan'an. Anaknya Nabi Nuh, Kan'an. Itu sampai Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, dia anakku, tolong jangan tenggelamkan. Kemudian Allah mengatakan, qala ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu shalih. Wahai Nuh, dia bukan keluargamu, bukan anakmu. Kenapa?
karena dia tidak melakukan amal soleh. Jadi intinya amal soleh kalau kita mau dianggap keluarga oleh Nabi, mau ittiba. Ittiba itu ngikutin pola-pola yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa Nabi Ibrahim, faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang mengikuti aku, dia bagian daripada aku, maksudnya bagian daripada keluarga aku. Ittiba intinya, jadi menjalankan sunnah-sunnah Nabi sekecil apapun. Masuk masjid kaki kanan apa kaki kiri, Pak Ji? Kanan. Keluar masjid kaki kiri. Masuk WC kaki kiri, keluar WC kaki kanan. Mau tidur baca doa, baca ayat kursi, baca subhanallah, baca falak bin nas, diniatin ittiba. Bangun tidur berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur, dan seterusnya. Habis sholat istighfar, wiridan dulu. Diniatin sekecil apapun menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Mudah-mudahan kita dianggap sebagai keluarganya. Itu yang sulit, Pak. Kalau kita nganggap mungkin gampang-gampang saja, tapi kalau dianggap oleh Nabi sebagai keluarganya, itu belum tentu. Di Yaman, Pak ya, kalau bulan Rabiul Awal itu semua orang keluar, kayak ada sesuatu yang membahagiakan. Semua orang memasang baleho di depan rumahnya, Muhammad, 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 Muhammad. Kalau datang bulan Rabiul Awal di Yaman. Kalau di Indonesia kan 17 Agustus saja. Coba deh, mungkin ya kalau di sini ke depan yang memimpin seorang Habib bisa jadi kayak Yaman. Makanya banyak para wali itu dari Yaman. Ratibul Atos, Ratibul Haddad, itu banyak dari Yaman. Kenapa? Hubbun nabinya besar, Pak, mereka itu. Dari kecil anak-anak itu sudah diperkenalkan bagaimana cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajar banyak wali dari sana. Sebagian wali Songo juga gila. Menurut para ahli sejarah itu ujung-ujungnya Yaman juga, Hadramaut. Jadi tidak ada wali yang tidak cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo yang punya duit sedekah buat Rasulullah, dikeluarin semua, Pak. Hadihi sadaqah li Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya untuk Rasulullah. Dan yang menarik, Pak ya, kenapa Rasulullah dilahirkan di bulan Rabiul Awal, tidak di hari-hari yang bersejarah, misalnya tanggal 10 Asyura. Itu kan hari bersejarah di mana Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun. Kenapa kok di bulan Rabiul Awal? Kata para ulama, ini ingin mengatakan bahwa beliau ini kemuliaannya mustaqil, independen, tidak terkait dengan kemuliaan-kemuliaan yang lain. Jadi selama 1 bulan di Yaman itu gebiarlah bahasanya. Mereka bahagia dengan hari kelahiran Rasulullah. Dan itu memang yang diperintahkan oleh Al-Quran. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kul bifadlillah, katakanlah dengan keutamaan Allah, rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan hal itu bergembiralah, berbahagialah. Maksud birahmatihi di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada rahmat terbesar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke bumi ini, ke alam semesta ini, selain hadirnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus menumbuhkan rasa bahagia. Abu Lahab saja, mohon maaf, gara-gara bahagia atas lahirnya Rasulullah, setiap hari Senin keluar dari jari jemarinya air, itu kan, Pak ya. Itu hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, meskipun mu'allaq, tapi ada dalam Sahih Bukhari, bisa dijadikan hujjah. Kalau orang Wahabi kan gak mau, berarti dalil kita Abu Lahab. Abu Lahab berarti lebih pintar dari kita. Memang begitu. Makanya ada seorang ulama hadis namanya Al-Hafidh Syamsuddin Ad-Dimashqi. Siapa, Pak? Al-Hafidh Syamsuddin Ad-Dimashqi. Ulama hadis kalau gelarnya sudah Al-Hafidh, itu sudah tidak diragukan lagi keilmuannya, sudah kredibel, muktamad, kira-kira gitu. Nah, kita kalau mau mengkritik, kritik beliau, atau sama-sama Al-Hafidhnya. Kalau kita kan nggak jelas Al-Hafidh apa Al-Puker gitu. Kita paling alkohol kita ini, berani mengkritik ulama yang gelarnya Al-Hafidh. Nah,
Gara-gara hadis dalam Sahih Bukhari ini, beliau membuat syair begini Pak bunyinya. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffaf anhu lis-sururi bi ahmada faman dhannu bil 'abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Bapak Yunus diulang Pak Yunus. Saya yang ngapalinya 2 tahun. Idza kana hada kafirun, kalau yang ini saja yang kafir, ja'adzabmu, telah jelas celahnya dalam Quran kekal selamanya di neraka. Tetapi datang setiap hari Senin rukhsatul adab, takhfiful adab, keringanan siksa, disebabkan karena apa? Lisururi bi ahmada, disebabkan karena bahagia, senang, girang kalau kata orang Betawi, bi ahmada, dengan lahirnya Ahmad, dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan famadhannu bil 'abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Bagaimana perkiraanmu dengan orang yang setiap hari bahagia atas hadirnya Rasulullah, bersyukur atas lahirnya Rasulullah, berselawat enggak lepas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meninggal dalam keadaan mengesahkan Allah, dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demi Allah, kata beliau, yang kafir saja setiap hari Senin mendapatkan rukhsatul adab, masa yang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, enggak diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini akan diberikan solusi dari segala persoalan yang menghimpitnya, akan ditolong nanti di akhirat. Jadi penting terus menghadirkan hati agar ta'alluq berhubungan dengan Rasulullah. Nah, ini momen Rabiul Awal ini momen penting agar kita terus mengingatkan adanya peringatan acara Rabiul Awal. Itu juga penting karena perintahnya wadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka akan hari-hari Allah, dan tidak ada hari Allah yang paling besar kecuali dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya juga memulai untuk mengingatkan saja. Mungkin sebelumnya sudah ada peringatan hari besar Maulid Nabi. Biar saya nggak dituntut di akhirat belum nyampein. Intinya dari peringatan itu harus ada perubahan, Pak ya. Berubah yang tadinya takabur jadi tawadu, tadinya pelit, bakhil, medit, merepet jahe kepada sakho dermawan. Berubah dari yang tadinya nggak pernah ke masjid, ayo semangat ke masjid jamaah. Jangan sebatas seremonial formalitas. Berubah dari yang tadinya jahil, nggak mau belajar, jadi semangat belajar alim. Jadi berubah dari segala sesuatu yang tidak selaras dengan kebaikan dan manfaat kepada segala sesuatu yang selaras dengan kebaikan dan manfaat. Itu sekedar mukaddimah, mudah-mudahan kita terus ta'alluq berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke berapa Pak? 4 ya? Al-Babur Rabi'. Bab keempat atau bab kelima? Fi adabi muallimil Qur'ani wa muta'allimihi. Bab yang keempat menjelaskan tentang etika-etika pengajar Al-Quran wa muta'allimihi, dan pelajar Al-Quran. Jadi Pak ya, kita dalam melakukan sesuatu itu memerlukan etika Pak. Etika itu bahasa Arabnya adab, perangai yang baik. Makanya dalam hadis khoslatani la tajtami'ani fi munafik husnu samtin wala fiqhun fiddin. 2 hal yang tidak terkumpul dalam diri orang munafik. Yang pertama, perangai yang baik, etika yang luhur, akhlak yang baik. Wala fiqhun fiddin, kemudian pemahaman agama yang benar. 2 hal ini tidak akan ada dalam diri orang munafik. Cek aja Pak. Kalau dia munafik pasti agamanya nggak bagus. Pemahaman agamanya nggak bagus, susah diajak kebaikan. Kedua, etikanya pasti nggak bagus tuh. Mungkin di depan bagus, di belakang mukulin kita Pak, membangkang.
Jadi etika penting. Dalam membaca Quran, dalam mengajarkan Quran juga harus ada etika. Termasuk kita membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul maddi wal qasri, ahkamul waqfi wal ibtida, rasmul uthnani. Itu mesti menggunakan adab, etika. Langsung ke fasal Pak ya. Faslun, adapun ini itu pasal. Awal ma yang bagi lil mukri'i, hal pertama yang harus diperhatikan oleh seorang mukri, pengajar Al-Quran, wal qari, dan pelajar Al-Quran atau pembaca Al-Quran, dalam mengajarkan dan membacanya itu bertujuan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ikhlas maksudnya. Ikhlas ini susah-susah gampang. Kalau kata guru saya, ikhlas itu tidak peduli apakah ditampakkan atau disembunyikan. Ikhlas itu lillahi ta'ala. Nanti sebutkan hamba Allah saja ya, tapi pengen disebut hamba Allah ya, tetap aja nggak ikhlas. Sama aja sama yang disebut namanya. Tapi kadang sirran wa alaniyah itu penting. Ada yang harus dirahasiakan, ada yang harus ditampakkan Pak, agar menjadi contoh. Bahasa Qur'annya sirran wa alaniyah. Bagi orang yang khawatir akan penyakit riya, lebih baik ketika dia berinfak atau berwakaf, bersedekah dengan cara rahasia. Tapi kalau terjaga hatinya dan tujuannya agar orang lain termotivasi, i'lan, alaniyah, iklankan, tidak apa-apa Pak. Para sahabat juga sering seperti itu. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau sedekah ditampakkan. Tapi beda Abu Bakar Siddiq Pak ya. Siddiq hatinya sudah lurus, yakin dengan Allah. Ini yang pertama, ayaksida bidzalika ridallah. Jadi harus bertujuan mendapatkan ridho Allah. Ada yang nanya, boleh nggak kita ibadah ingin mendapatkan surga? Apakah merusak keikhlasan? Atau kita ibadah karena takut neraka? Apakah merusak keikhlasan? Coba jawabannya bagaimana Pak? Boleh nggak kita sholat agar dapat surga? Kan usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, bukan li thalabil jannah. Gimana kira-kira jawabannya itu Pak Yunas? Berarti nggak ikhlas dong kita ibadah pengen dapat surga atau takut neraka. Tapi kalau saya ditanya, tidak merusak keikhlasan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melaksanakan, menganjurkan, bahkan Al-Quran sendiri menganjurkan kita berlomba-lomba mendapatkan surga. Yang nggak boleh itu ibadah pengen dipuji manusia, itu nggak boleh. Tapi kalau ibadah karena takut neraka, tidak apa-apa. Itu kan ciri khas sufi aja. Boleh nggak? Boleh. Bapak nggak mengharapkan apa-apa kecuali Allah saja boleh. Apa dalam surat Al-Kahf? Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tidak apa-apa, yang dia cari hanya Allah saja. Berarti terserah Allah mau ditempatkan di mana nanti surganya, mau di bawah kek, mau di atas kek, mau di tengah-tengah kek, atau mau gelantungan, terserah Allah. Yang penting Allah itu. Tapi kalau kita minta, ya Allah saya minta surga Firdaus, ya ditempatkan di surga Firdaus, surga paling tinggi. Kata Nabi, idza sa'altumullah al-jannah fas'alul Firdaus. Dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin, ini saya sampaikan aja Pak ya, biar seimbang informasinya. Itu dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin. Ada yang hafal? Innal abrara fi na'im 'alal araiki yanzurun. Terus
ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika fal yatanafasil mutanafisun. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbakti kepada Tuhan, kepada Allah, lafi na'im, berada di dalam kenikmatan, maksudnya di dalam surga. Alal araiki, yang turun, mereka duduk di atas dipan-dipan, saling memandang satu sama lain. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Luar biasa nih ayat, Pak. Terlihat dari wajah mereka nadratan na'im, cahaya kenikmatan. Saking nikmatnya surga. Jadi duduk di atas dipan-dipan, kita bayangin aja lagi di villa gitu, di mana ya? Di puncak itu. Waduh, duduk di atas gunung, berhadap-hadapan, ngobrol, ngopi, kelihatan dari mukanya itu cerah, gak punya masalah sama sekali. Nadratan na'im, penuh kenikmatan. Yusqawna mir rahiqim makhtum, mereka dikasih minum dari rahiqim makhtum, arak. Rahiq itu arak, makhtum yang masih disegel. Segelnya dari apa? Khitamuhu misk, segelnya dari minyak kasturi, bukan kasturi, misik. Khitamuhu misk. Jadi nanti di surga ini kita bisa mabok bersama ini, Pak. Bisa minum bersama. Nah, kita sabar-sabar aja dulu. Nah, kalau udah minum di dunia, di akhirat nggak dapet. Araknya itu masih segel, belum pernah dibuka sama sekali. Segelnya dari misik. Kata Allah, wa fi dzalika fal yatanafasil mutanafisun. Itu intinya di situ, Pak. Dengan hal tersebut, kenikmatan-kenikmatan surga tersebut, falyatanafasil mutanafisun, maka hendaklah kalian berlomba-lomba mendapatkannya itu. Fastabiqul khairat. Berarti nggak masalah kita beribadah mengharapkan surga, nggak masalah. Yang nggak boleh beribadah karena ingin dipuji manusia. Ini dalam bahasa hadis disebut dengan ihtisab. Apa, Pak? Ada dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu hadisnya. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab. Ihtisab itu mengharapkan pahala dari Allah. Mengharapkan pahala pada apa-apa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dia diampuni kesalahan-kesalahan kecilnya yang telah lalu. Disebut dengan ihtisab. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, makna ihtisab tersebut adalah thalabus thawab minallah. Apa, Pak? Thalabus thawabi minallah, meminta atau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah mengharap pahala tidak apa-apa. Saya nggak butuh pahala, ya nggak apa-apa, silakan. Tapi jangan menyalahkan mereka yang beribadah karena mendapatkan pahala. Berarti ibadahnya hitung-hitungan dong. Enggak hitung-hitungan, Nabi sendiri minta. Itu yang harus dipahami, Pak. Nabi sendiri minta. Nabi kalau minta surga begini tangannya. Allahumma inni as'alukal jannah. Berarti Nabi enggak apa? Kalau enggak butuh surga ngapain minta kan? Nabi dalam hadis idza sa'altumul jannah fas'aluhul firdaus. Kalau minta surga firdaus, karena fa innaha min ausail jannah. Surga firdaus, surga paling luas, paling besar, paling cihut, paling nikmat. Kalau minta tangannya begini, kalau berlindung tangannya begini. Allahumma inni as'alukal jannah, tangannya Nabi begini. Ya Allah, hamba memohon surga. Wa astajiru bika minan nar, tangannya begini. Dan hamba bermohon kepada engkau, berlindung kepada engkau daripada api neraka, tangannya begini. Hadwaman kibai. Berarti Nabi butuh surga dong. Bapak butuh surga? Boleh, Pak, ibadah mengharapkan surga, silahkan aja. Ini gaya-gayaan, saya nggak butuh surga. Terserah Bapak. Tapi saya tidak menyalahkan, silahkan aja. Ya, cuma ini sering berkembang di masyarakat begitu. Katanya hitung-hitungan. Gimana Nabi sendiri mencontohkan? Bahkan mohon maaf, para nabi sekalipun khawatir ibadahnya tidak diterima, Pak. Mereka takut akan azab Allah. Wa rahaba itu dalam Quran.
Jadi mereka ibadah karena takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini Pak, ibadah mengharap surga tidak merusak keikhlasan. Ya ikhlas harus karena Allah, ittiba ngikutin Nabi harus, kemudian mengharap surga tidak apa-apa karena Nabi mencontohkan, takut neraka juga tidak apa-apa. Yang tidak boleh ibadah karena ingin dipuji atau mendapatkan pujian dari makhluk, dari manusia. Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha, dan tidaklah diperintahkan kepada mereka illa liya'budullah, kecuali mereka agar beribadah kepada Allah mukhlishina lahu, dengan ikhlas, semata-mata ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala, mengikuti agama yang hunafa, yang lurus, wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat, mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang tegak, yang lurus. Maksudnya al-millatul mustaqimah, agama yang lurus, yang benar, siratal mustaqim. Mustaqim itu yang lurus dan benar. Lurus tapi kalau nggak benar ya sesat Pak. Jadi harus lurus, baik dan benar. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihimnya itu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, shalihin, dan seterusnya. Wa fis sahihaini, dan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, hanya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Jadi amal-amal itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanya setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa hadzal haditsu, dan hadits ini min usulil Islam, termasuk usulil Islam, termasuk pondasi atau prinsip Islam. Jadi hadis innamal a'malu binniyat, amal-amal itu tergantung pada niatnya, itu termasuk usulul Islam. Niat itu penting, karena sholat kalau niatnya nggak benar nggak sah. Dan mohon maaf, ulama hadis menjelaskan hadis ini, tidak semua amal yahtaju ilan niyah, makanya menggunakan redaksi innama. Innama itu adab al-hasr, jadi alatnya itu untuk membatasi, tidak semua amal butuh niat. Contoh, Pak Haji mau nyuci pakaian, butuh niat apa tidak? Nggak butuh, ngapain? Saya niat mencuci pakaian menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Perlu nggak niat begitu? Cuci aja Pak, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau nggak niat nggak sah nyucinya begitu. Atau di masjid ada tai kotok, tai kotok teh, tai ayam. Butuh niatnya, nggak perlu, bersihin aja bismillah. Saya niat membersihkan, nggak perlu. Kemudian nggak sah. Tapi kalau batal sholat, nggak niat, nggak sah sholat. Harus memenuhi 3 unsur tafarrud gitu ya. Sholatnya sholat apa, wajib apa, sunnah, qadha apa ada. 3 unsur itu harus diucapkan dalam niat. Bapak nggak sah sholat ada tapi niatnya qadha, sholat sunnah niatnya sholat wajib. Itu maksudnya innamal a'malu binniyat. Tetapi tidak semua amal yahtaju ila niyah. Mencuri butuh niat nggak Pak? Karena amal juga. Mencuri nggak butuh niat, ngapain nyuri-nyuri aja. Saya niat mencuri mobil, mencuri motor untuk berangkat haji misalnya karena Allah Ta'ala. Nggak, makanya menggunakan innama. Itu memberikan faidah lil hasr, ada batasan di sini. Warawaina, satu lagi Pak. An Ibnu Abbasin, dan kami telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas siapanya Nabi Pak? Ibnu Abbas siapanya Rasulullah? Paman. Ibnu Abbas.
Ibnu Abbas jatuhnya bukan keponakan apa ya, sepupu, karena ayahnya adik kakak dengan Al-Abbas. Ayahnya Abdullah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu nama aslinya siapa? Abdullah. Yang sedari kecil, masih kecil, didoakan dengan Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu Abdullah Ibnu Abbas. Kalau punya anak doain begitu Pak, biar paham ilmu agama. Allahumma faqih auladi wa dzurriyyati fid din wa 'allimhu at-ta'wil wa 'allimhum at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan anak-anak saya, anak cucu saya fid din, dalam agama, wa 'allimhum at-ta'wil. Dan ajarkan mereka at-ta'wil. At-ta'wil itu tafsir Al-Qur'an. Pahamkan mereka tentang Quran. Itu doa Nabi mustajab Pak ya. Di usia kecil saja Abdullah Ibnu Abbas sudah kelihatan calon mufassir besarnya, sudah kelihatan. Dites sama Sayyidina Umar. Coba saya pengen tahu, Sayyidina Umar jadi sahabat besar saat itu. Abdullah sini, coba sampaikan kepada sahabat-sahabat besar makna ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih, dan seterusnya. Disampaikan oleh beliau inti dari ayat ini, surat ini, kata beliau, Nabi sebentar lagi akan meninggal dunia. Karena semua orang sudah berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja itu berbondong-bondong. Itu tanda Nabi sebentar lagi mau meninggal dunia. Dan betul, nggak lama Pak setelah turun ayat ini Nabi intaqala ila rafiqil a'la. Itu tafsirannya Ibnu Abbas. Dan Sayyidina Umar membetulkan, iya kan? Iya, cocok sama saya, kata beliau. Sahabat yang lain nggak tahu maksud ayat itu. Abdullah Abbas kecil tahu maksud ayat itu. Jadi udah kelihatan dari kecil. Itu berkahnya doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penting kita meminta doa terhadap orang-orang soleh, karena kita nggak tahu itu diijabah kapan gitu. Mungkin sedari kecil, pertengahan sudah tua gitu. Nah, Abdullah Ibnu Abbas dari kecil udah kelihatan ahli Qur'annya. Dan beliau termasuk al-abadilah al-arba'ah. Apa Pak? Termasuk 4 Abdullah yang menjadi tokoh atau senter sahabat pada masanya. Kata Imam Nawawi, para sahabat itu yang namanya Abdullah lebih dari 120 orang. Tapi dari 120 itu ada 4 Abdullah yang namanya Abdullah, itu yang menjadi rujukan para sahabat. Tokoh lah kira-kira gitu. Salah satunya siapa Pak? Abdullah Ibnu Abbas. Kedua siapa? Abdullah Ibnu Umar, anaknya Umar Ibnu Khattab. Ketiga, Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Itu berarti keponakannya Rasulullah, anaknya Asma binti Abu Bakar. Asma siapa? Istrinya Az-Zubair bin Al-Awwam. Berarti saudarinya Aisyah. Ya, jatuhnya keponakan Rasulullah. Keempat, Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi keempat Abdullah ini jadi center. Kalau Abdullah bin Amr bin Al-As, dia selain bangsawan juga tokoh ulama gitu. Bangsawan, orang kaya, tapi ulama. Itu disebut dengan al-abadilah al-arba'ah. Kenapa Abdullah bin Mas'ud, tokoh juga, nggak masuk? Karena beliau sudah meninggal terlebih dahulu dibanding keempat Abdullah ini. Pernah dengar Pak ya Abdullah bin Mas'ud Pak ya? Orang pertama yang berani melantunkan ayat-ayat Al-Quran di hadapan orang-orang kafir. Orangnya kecil tapi cabai rawit Pak. Hati-hati nih sama orang-orang yang badannya kecil, jangan-jangan cabai rawit. Keberaniannya itu melebihi orang besar. Dia baca Quran di depan Ka'bah itu, di hadapan orang-orang kafir, cuek aja. Itu Abdullah bin Mas'ud. Semua sanad Quran kita nih, mau Hafiz, mau Asim, mau lewat Qalun, Qiraah Sab'ah, itu sampai semua kepada Abdullah bin Mas'ud. Beliau termasuk ulama Al-Quran di kalangan sahabat. Nggak masuk al-abadilah al-arba'ah karena meninggal terlebih dahulu. Coba diulang Pak ya. Al-abadilah al-arba'ah siapa aja Pak? Abdullah bin Abbas yang pertama. Kedua,
Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Ketiga, Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Keempat, Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini Abdullah bin Abbas. Qala berkata siapa Abdullah bin Abbas, innama yuhfadur rajulu ala qadri niyyatihi, sesungguhnya seseorang itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala atas kadar niatnya. Jadi seseorang itu akan dipelihara oleh Allah sesuai dengan kadar niatnya. Niatnya semakin ikhlas, semakin baik, ya segitulah yang akan diberikan oleh Allah. Keberkahannya, penjagaannya, pemahamannya terhadap agama dan seterusnya. Wa an ghairihi, dan dari yang lainnya selain Abdullah bin Abbas maksudnya. Innama yu'ton nasu, manusia itu akan diberikan ala qadri niyatihim, sesuai dengan kadar niat mereka. Sesuai dengan kadar niat mereka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur dalam kebaikan, ketaatan, amal soleh, istiqomah dalam ibadah, husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ridha'illah li ajli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i barakat wa asrar wa khususiyat wa mu'jizatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.